kegaduhan di PN Jakarta Utara, Bu Elsa? Iya, sangat terenyuh karena saya mengikuti persidangan itu melalui medsos ya, ikuti dan detik per detiknya saya tahu sekali dan sangat terkejut sekali. Selama 40 tahun saya beracara nggak pernah seperti ini. Ibu tolong ya, kita kan sebagai profesi yang terhormat. Tunggu, saya nggak perlu jawaban Anda. Saya menyampaikan kita ini sejajar hakim, jaksa, polisi dan advokat. Dan kita berpegang pada undang-undang advokat, kemudian kode etik dan juga dengan waktu sumpah kita. Ada poin-poin yang harus kita patuhi. Seberapa kita emosinya, tidak ada caranya melecehkan yang disebut namanya contempt of court. Contempt of court saya sangat tidak menyetujui itu. Karena itu membuat suatu profesi kita buruk, tercemar. Dan bagaimana orang bisa percaya dengan seorang advokat? Pada advokat itu posisinya di masyarakat. Dan di mana kita diatur antara sesama advokat, kita menghormati. Dan juga dengan negara kita juga harus Undang-Undang Dasar 45 dan semuanya kita harus hormati. Dan juga kita disumpah harus demikian, kita menghormati itu, menjunjung tinggi pengadilan. Nah sekarang semarah-marahnya, seprotes-protesnya, apalagi ini satu tim, bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Stop. Izin, Bu. Tunggu, saya nggak bicara dengan Anda ya, tolong ya. Karena Anda berarti Anda tidak berhasil meredakan amarah dari tim. Tidak bisa begitu dong, Bu. Nggak bisa. Nggak Saya bisa. Kami duduk saja jauh. Jangan ngomong melulu, ini giliran saya. Boleh, sayang, boleh kan saya diam. jawab. Oke. Diam. Ditahan dulu Mbak Foni. Nanti kami berikan Nanti kita Saya kasih bilang jawab, kita Mbak dalam satu tim kan itu kita punya satu emosi yang tinggi, satu yang itu. Apalagi timnya ini segambreng. Bisa saling ini stop. Saya aja ya, saking gemeterannya di medsos. Saya bilang stop. Karena saya nggak mau, pertama image yang sangat buruk dan tidak mau ada yang kena hukum. Begitu cintanya saya dengan advokat. Karena saya juga pendiri Peradi, ya, salah satu pendiri satu-satunya perempuan. Jadi saya itu menyayangi semua advokat ini. Jadi kalau misalnya nggak ada saling mengingatkan, semua sampai bisa naik meja, bilang spontan itu nggak bisa ceritanya. Itu tinggi loh, tinggi. Saya kan kerjanya mejanya segini, ini lebih pendek. Jadi bagaimana lompatnya itu? refleks. Nggak bisa, emangnya ini Siolin naik meja segini. Hah? Kita nggak ada ceritanya karena itu sudah tidak ada yang meredam emosi untuk itu. Nah soal masalah majelis hakim itu dia menentukan persidangan. Mau terbuka, mau tertutup, terbuka lagi, terserah. Tetapi kalau kita mau protes ada caranya. Kerak, tegas, dan tidak perlu teriak-teriak. Contohnya gimana Bu? Dicontohkan Bu, yang tegas tapi terukur dan juga profesional di ruang persidangan. Saya Bu sering Elsa, seperti itu. sambil dicontohkan Bu malam hari ini. Sebagai contoh ya kita bilang kami tidak setuju untuk sidang tertutup. Alasannya bagaimana? Kan mereka akan musyawarah. Dan Cukup, kalau Bu. kita satu keras, kalimat itu cukup ya Bu ya sebenarnya Bu ya? cukup polisi kan hakim itu udah pengalaman ya sampai di hakim-hakim di pengadilan kelas A itu udah berapa belas tahun dia menjadi hakim. Sudah mengerti, bukan hakim-hakim yang masih di kota-kota kecil. Betul nggak Pak Gayus? Profesor Gayus? Iya, itu dan kita semua manusia dan punya telinga.
dan pakai mic, ya kan? Disampaikan saja harusnya langsung di ruang Sampaikan persidangan. atau terus langsung tulis surat Oke. kemana-mana. Dan kemudian itu bisa, tentunya ada alasannya hakim mengatakan bahwa ada hal-hal yang susila. Saya udah tahu ceritanya itu kasus ada yang hal-hal yang sangat ya nggak bisa didengar. Nah, yang tadi yang dimaksud oleh Farhad bahwa misalnya kalau terbuka umum, nanti kan itu siarannya kan bisa kedengeran. Nanti saksi itu kan misalnya 3 disumpah, 1 saksi, 2-nya dengar. Tapi kan karena ini live streaming, otomatis kan dia bisa lihat, oh dia jawab ini, dia jawab ini. Itu nggak bisa. Karena saya punya pengalaman kasusnya dulu Mas Tommy Soeharto, itu pertama kali live, ternyata saksinya Mas Tommy ikut mendengar dan dia ketakutan, kena bentak dari jaksa dan segala rupanya. Itu mempengaruhi. Bu Foni ditanggapi dulu. Bu Foni ditanggapi. Sekarang waktunya Bu Foni untuk menjawab. Jadi begini, kami itu mencoba dari awal selalu mengikuti cara baik dan menghargai proses peradilan. Seandainya saja pada saat itu majelis hakim memberikan peluang pada waktu majelis hakim menyatakan bahwa ditutup atau misalnya tidak terbuka, tentu kan majelis hakim akan menyampaikan bagaimana penuntut umum, bagaimana penasihat hukum, itu tidak diberi ruang seperti itu. Tidak ada pada saat itu. Tidak diberi ruang. Kenapa tidak langsung menyampaikan? Tunggu Bu, kalau kan kita bisa bernegosiasi dengan hakim. Sudah Bu. Kapan, tunggu dulu. Sudah. Kapan terbukanya? Sudah. Kapan Sudah, tertutupnya? Bu. Sudah. Kita dengarkan. Sudah. Ya sudah, kita tapi yang jelas ribut, berantem, ya ampun itu, deh. Betul, makanya Itu yang nggak itu kan bisa saya benar. terima itu. Benar nggak bisa terima. Lah Betul. ibu di mana kalau memang ibu begini lembutnya, ternyata ibu tidak bisa mengatasi teman-temannya semua. Oh Bu, tidak bisa kami bisa Iya, berarti memegang ibu semua. Gagal, Bukan, tidak gagal bisa. meredam kemarahan Loh, teman-temannya kita yang setiap mana manusia ingat, akhirnya Ibu. mencelakakan Ibu dengar. teman-teman sendiri. Dengar. Oke, Bukan ditahan dulu dulu saya Farhad, tidak dulu bilang dan gitu. klarifikasi. Betul. Ibu gagal, Ini udah yang dilaporkan yang brutal. Yang jelas sekarang Bukan dihukum yang lembut, yang diem. Maksudnya Ah, gitu. Kita dengarkan kita. dulu Bu Foni. Terima Gini, kasih Bu Elsa, silakan. Kita sudah dihukum. Itu yang Ibu kasihan. tidak bisa menyamaratakan semua manusia. Posisi Siapa yang saya, nyamarain? ya katanya kuasa hukumnya semua gagal. Ya gagal. Tidak Bukan bisa. semuanya satu Bukan kelompok dengan itu yang saya gagal bilang. tidaknya. Justru Anda itu kita kepala lihat batu juga proses ini. ternyata. Bukan. Jadi yang sukses berapa orang, yang gagal berapa Apa orang? lagi? Enggak usah Kata-kata bicara yang lain. begitu. Makanya, Coba tidak apa usah lagi? bicara begitu. Kata-kata yang lain. Kenapa? Kalau Kenapa semua harus melihat nggak gagal mau dan tidaknya? Apa namanya? Tetapi, sekarang ada korban. Ini Elsa juga bukan. nggak boleh ngomong begitu. Maka Iya. kesalahan satu orang Apalagi disalahkan kan ke ibu orang lain. senior. Ibu lebih Nggak benar. paham. Saya Dengarkan ini, kami. sorry, Bu, saya minta izin. Silakan. Saya ini, ya, benar-benar lu orang bandel banget. Tuh, siapa nggak kenal Partahi Sihombing nih, Wang mudanya? Tapi kan nggak Gua pernah pemegang ngamu, dan Pak 3. Partahi. Siapa aja gua hajar gitu loh. Artinya memang dalam situasi yang seperti itu, chaos begitu, memang bisa tiba-tiba orang refleks. Nah, tinggal kita lihat dia sengaja apa tidak. Itu masih dinilai dulu. Kalau memang tidak suka sengaja karena refleks, jangan ibu juga salahkan dia. Ibu gagal menghadapi teman-temannya. Nggak bisa, dia seorang wanita. Dia seorang wanita Yang suruh kita- mengatasin yang orang begitu kita banyak dalam satu ruangan sidang. sayangkan adanya Janganlah jatuh begitu, korban tuduhan-tuduhan. adalah Ya. kawan-kawan kita sendiri. Bu, malam ini kita disaksikan oleh seluruh hakim Indonesia. Begitu tersinggungnya hakim-hakim dan lembaga peradilan Indonesia melihat bapak-bapak ibu-ibu membela orang yang sudah melecehkan pengadilan itu. Udahlah Farhan, nggak usah digiring-giring lagi lah. Iya, Sekarang coba, udah tahu. Bang, kelihatan Nggak usah loh, Bang. digiring-giring Kalau lagi gitu seperti Pak itu Farhad kata-katanya. ada di tempat dong, ada Itu di dia. lokasi. Bang Foni, Bang Foni, Bang Farhad. Ini pertanyaan bagus sekali Itu karena dia. kita hanya melihat dari luar, dari media sosial, nonton di media. Tapi kami akan menghadirkan orang yang betul-betul tanggal 6 tersebut ada di lokasi. Bang Sunan ada di sana langsung. Kita ingin minta keterangan juga dari Bang Sunan. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.